Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Zalsabila dan anggota kelompok saya Mbak Luciana. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP. Pengertian KTSP, kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran atau ilmu pengetahuan yang harus ditempuh oleh siswa untuk mencapai suatu tingkat tertentu atau untuk memperoleh ijazah menurut Robert Zains. Kemudian ada tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan berikut. Yang kedua, tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam S1 SI meliputi 5 kelompok mata pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Yang kelima, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kelebihan dari KTSP yaitu yang pertama, KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang akseptabel bagi kebutuhan siswa. Sekolah dapat menitik beratkan pada mata pelajaran tertentu yang dianggap paling dibutuhkan siswa. Sebagai contoh, daerah kawasan wisata dapat mengembangkan kepariwisataan dan bahasa Inggris sebagai keterampilan hidup. Yang kedua, KTSP akan mempengaruhi beban belajar siswa yang sangat padat, karena menurut ahli, beban belajar yang berat dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Yang ketiga, KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada anak-anak, kepada sekolah-sekolah, plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, guru sebagai pengajar, pembimbing, pelatih, dan pengembang kurikulum, dan lain-lain. Kemudian ada kekurangan dari KTSP. Yang pertama yaitu kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Pola penerapan KTSP atau kurikulum 2006 terbentur pada masih minimnya kualitas guru dan sekolah. Sebagian besar guru belum bisa diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan ide-ide kreatif untuk menjabarkan panduan kurikulum itu, baik di atas kertas maupun di depan kelas. Selain disebabkan oleh rendahnya kualifikasi, juga disebabkan pola kurikulum lama yang terlanjur mengekang kreativitas baru. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan representatif merupakan salah satu syarat yang paling urgent bagi pelaksanaan KTSP. Sementara kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak satuan pendidikan yang minim alat peraga, laboratorium, serta fasilitas penunjang yang menjadi syarat utama pemberlakuan KTSP. Yang ketiga, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya maupun prakteknya di lapangan. Masih rendahnya kuantitas guru yang diharapkan mampu
menghakimi dan menguasai KTSP dapat disebabkan karena pelaksanaan sosialisasi masih belum terlaksana secara menyeluruh. Jika tahapan sosialisasi tidak dapat tercapai secara menyeluruh, maka pemberlakuan KTSP secara nasional yang targetnya hendak dicapai paling lambat tahun 2009 tidak memungkinkan untuk dapat dicapai. Yang keempat, penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran dan berdampak berkurangnya pendapatan para guru. Nah, jadi kesimpulannya yaitu KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Penggambaran KTSP diserahkan kepada para pelaksana pendidikan, guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan dewan sekolah untuk mengembangkan berbagai kompetensi pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada setiap satuan pendidikan di sekolah dan daerah masing-masing. KTSP merupakan batu loncatan kemajuan pendidikan dengan kebijakan baru. Misalnya, sekolah bisa membuat silabus kurikulum dan indikator-indikator sendiri, mesti menentukan silabusnya sendiri, namun standar kompetensi dan isinya harus sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah. KTSP merupakan pengembangan dan penyempurnaan dan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2004 KBK yang dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan yang terdapat pada KBK. KTSP merupakan salah satu bentuk realisasi kebijakan dan desentralisasi di bidang pendidikan agar kurikulum benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengembangan potensi peserta didik di sekolah yang bersangkutan di masa sekarang dan yang akan datang dengan mempertimbangkan kepentingan lokal, nasional, dan tuntutan global dengan semangat manajemen berbasis sekolah atau MBS. Nah, sarannya yaitu penerapan KTSP dalam aktivitas KBM diperlukan latihan-latihan, bimbingan, dan pengetahuan kurikulum sekolah. Jika tidak, maka akan merugikan sekolah. Yang perlu dipahami selama ini, guru tidak disiapkan untuk menjadi pengembang kurikulum. Karenanya penting sekali diberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah tanpa bimbingan dan muncul musibah, yakni sekolah pada tataran menengah dan pas-pasan. Jangan sampai sekolah menjadi kotak dalam tempurung. Implementasi KTSP membutuhkan penciptaan iklim pendidikan yang memungkinkan tumbuhnya semangat intelektual dan ilmiah bagi setiap guru. Diharapkan guru dapat melakukan inovasi-inovasi kreatif dalam bentuk penelitian, tindakan terhadap berbagai teknik atau model pengelolaan pembelajaran yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten. Untuk menjamin mutu KTSP, perlu adanya strategi operasional penjamin mutu KTSP di masa mendatang. Perlu diadakan audit mutu ke sekolah-sekolah pasca diterapkannya KTSP. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.